Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kelas MM. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar desain grafis, yaitu unsur-unsur dari tata letak. Sebelum kita menuju unsur-unsur tata letak, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu desain grafis. Ya, apa itu desain grafis? Nah, dari desain grafis itu mempunyai uh, asal kata dari desain dan grafis ya. Desain itu kegiatan kreatif yang melibatkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Jadi kita akan menciptakan sesuatu yang baru, dalam kata lainnya adalah sebuah desain. Apa itu nanti akan kita ciptakan sesuatu yang baru ya? Itu bisa seperti logo ya, template, pamflet ya, misalnya kartu nama dan lain sebagainya. Itu pengertian dari desain. Kemudian grafis adalah berasal dari kata grafik dalam bahasa Inggrisnya, yang berhubungan yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, termasuk gambar ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi. Kata grafik berasal dari kata Yunani yaitu grafikos, yang berarti menggambar atau menulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain grafis itu berarti sebuah bentuk media komunikasi visual yang berbentuk gambar untuk digunakan sebagai penyampai informasi atau pesan yang cukup efektif. Semua elemen baik itu berupa teks, shape, table, dan lainnya sebagainya dianggap sebagai sebuah gambar. Jadi itu adalah pengertian dari desain grafis. Kita lanjut unsur dan tata letak dalam desain grafis. Dalam mendesain sebuah objek, kita diharuskan untuk menata objek dan menarik perhatian orang lain. Untuk menata sebuah objek dengan baik, dan kita harus memperhatikan unsur-unsur tata letak tersebut ya. Dalam desain itu sangat penting itu unsur dari tata letak, baik itu nanti persiapkan bentuk garisnya, bentuk pewarnaannya ya. Itu sangat penting sekali dalam desain, unsur-unsur tata letak. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur tata letak yaitu unsur yang saling melengkapi juga berhubungan satu sama lainnya, yang ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna. Jadi itu pengertian dari unsur tata letak. Dalam unsur-unsur tata letak ada berapa unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama garis, kemudian ilustrasi, selanjutnya adalah tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang garis. Baik, kita akan membahas unsur-unsur tata letak. Yang pertama adalah garis. Garis itu apa itu garis? Ya, apa itu garis? Garis merupakan unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan yang lainnya sehingga bisa terbentuk gambar garis lengkung maupun lurus ya. Macam-macam garis ada dua, garis alamiah dan garis buatan. Kita bahas yang pertama, garis alamiah. Garis alamiah adalah garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Sebagai contoh, kita sajikan gambar berikut. Ini adalah foto dari gambaran laut ya. Itu kita lihat ada garis yang terbentuk di sana ya. Dari
foto yang kanan dan kiri yang memisahkan, ada garis yang memisahkan antara laut dan langit. Itu disebut garis alamiah. Kita lanjut ke garis buatan. Garis buatan adalah garis yang sengaja dibuat. Contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk sosok atau figur. Kita lihat contoh dari gambar tersebut. Ya, jadi dari gambar tersebut kita bisa menimbulkan ada garis buatan, yaitu garis yang sengaja dibuat. Contohnya pada garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk atau sosok figur tersebut. Ya, ini dia garisnya. Selanjutnya, garis tak sengaja dibuat. Apa itu garis tak sengaja dibuat? Adalah garis yang timbul dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Jadi kita bisa melihat adanya garis padahal kita tidak membentuknya. Itu tercipta dari dua warna yang timbul, ya, dan ada dari dua warna yang berbeda. Itu menyebabkan adanya sebuah garis. Sebagai contoh, ini adalah gambar yang sudah ditampilkan. Macam-macam garis dalam tata letak. Yang pertama, ada juga garis linier atau garis nyata. Adalah garis yang dihasilkan melalui goresan tangan manusia. Ini contohnya seperti gambar berikut. Ini diciptakan oleh goresan tangan yang menciptakan sebuah desain atau ciptakan sebuah desain, ya. Ada yang kedua adalah garis semu. Adalah garis yang timbul dari kesan yang kita tangkap sebenarnya dilihat tidak nyata, namun kehadirannya dirasakan dengan perasaan hati. Itu adanya dua warna yang membuat adanya terbentuknya sebuah garis. Itu disebut dengan garis semu. Oke, selanjutnya garis linier. Garis linier adalah garis geometrik, yaitu garisan yang dibuat dengan goresan tangan manusia dengan menggunakan alat bantu seperti penggaris, ya. Itu termasuk kalau kita menggunakan alat bantu penggaris, itu disebut dengan garis geometri. Selanjutnya adalah garis kaligrafi. Garis kaligrafi garis yang dibuat oleh goresan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu yang sifatnya spontan, bebas, dan berkarakter mandiri. Itu sudah ada gambarnya di sampingnya, ya. Itu adalah contoh dari garis kaligrafi. Lanjut, garis semu dibagi menjadi dua. Garis struktural. Kesan garis yang kita tangkap dari batasan antara bentuk dan ruang, antara bidang dengan bidang lainnya, atau pemisahan antara warna. Itu sudah contoh yang di atas. Kemudian garis pengikat. Pesan garis yang kita tangkap antara alur perpisahan suatu massa dari unsur ke unsur lain. Itu kita bisa lihat garis pengikatnya itu dalam gambar itu adalah kodok yang melompat, ya. Pada kodok yang melompat kita bisa melihat garis yang ini adalah garis pengikatnya. Itu dari garis semu. Jenis-jenis garis yang kita bisa buat tentunya ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada diagonal, ada curve. Kita bahas yang pertama adalah garis horizontal. Itu garis yang mendatar ke samping seperti pada gambar di atas, ya. Kita menggambar di atas. Kemudian selanjutnya adalah garis vertikal. Adalah garis yang berbentuk tegak lurus dari atas ke bawah. Selanjutnya garis diagonal. Garis yang membentang
menghubungkan dua simpul berurutan dari poligon atau polihedrona. Berikutnya, garis kurva atau garis yang melengkung, disebut dengan garis kurva. Adapun beberapa bentuk dari hasil gabungan beberapa garis, diantaranya garis zigzag. Ya, ini adalah contoh dari garis zigzag. Adalah garis lurus patah-patah bersudut runcing yang dibuat dengan gerakan naik turun secara spontan dan merupakan gabungan dari garis diagonal. Lanjutnya, next, garis pancaran. Nah, garis pancaran adalah pengulangan beberapa garis yang berkesan pancaran akan tercipta. Selanjutnya, kombinasi garis diagonal. Itu kita lihat ada gambar di atas adalah garis kombinasi diagonal. Ada kombinasi garis diagonal adalah gabungan dari beberapa garis diagonal yang memiliki kesan larangan, benci, dan sebagainya. Itu disimbolkan dengan X ya. Kalau misalnya stop X, tidak boleh lewat. Oke, sekarang lanjut ke kombinasi garis horizontal dan vertikal. Itu adalah kombinasi garis horizontal dan vertikal, beberapa kombinasi garis yang memberikan kesan formal. Garis pencerminan adalah garis yang dibuat dengan cara menggandakan atau sebuah garis. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian kasih di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.